Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul kelima ini kita akan bahas tentang seleksi ya. Seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah teori, bahwa seleksi kita bedakan menjadi dua, yaitu seleksi dengan menggunakan if, kemudian yang kedua yaitu seleksi dengan menggunakan switch. Nah, untuk modul kelima kita kali ini kita akan gunakan seleksi yang menggunakan if, dimana kemarin bentuk if itu dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain ada 3 bentuk ya. Di sini bentuk yang pertama yaitu if saja atau single if, kemudian bentuk yang kedua yaitu if else, kemudian bentuk yang ketiga yaitu if else if. Nah, if atau single if ini kita pakai untuk jika hanya terdapat satu pilihan ya. Kemudian untuk if else kita gunakan jika terdapat maksimal 2 pilihan, jika terdapat 2 pilihan. Kemudian if else if kita gunakan jika terdapat lebih dari 2 pilihan. Nah, untuk cara penulisannya itu seperti ini. Untuk single if, yaitu if kemudian diikuti dengan boolean expression. Nah, untuk boolean expression ini kita tuliskan di antara kurung buka dan kurung tutup ya. Boolean expression ini dia bernilai true or false. Kemudian jika boolean expression ini bernilai true atau benar, maka statement yang berada di bawahnya akan dikerjakan. Tapi juga statement yang akan dikerjakan jika boolean expression ini bernilai true lebih dari 1, maka dia dituliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi jika boolean expression ini bernilai benar atau true, semua statement yang ada di antara kurung kurawal ini akan dikerjakan. Kemudian untuk if else. Nah, untuk if else, jika boolean expression ini bernilai true atau benar, maka dia akan mengerjakan statement 1. Tapi jika statement yang dikerjakan lebih dari 1, maka dituliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, seperti bentuk yang ini. Kemudian jika boolean expression ini bernilai false atau salah, maka yang akan dikerjakan adalah statement 2 ya, statement yang berada setelah else ini ya. Atau jika terdapat lebih dari 1 statement, dia dituliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi pada saat boolean expression ini bernilai false, semua statement yang berada di antara kurung kurawal setelah else akan dikerjakan. Kemudian bentuk if yang ketiga ya, yaitu if else if ya. If else if. Jadi jika boolean expression pertama ini bernilai true, dia akan mengerjakan, si program akan menjalankan statement 1. Jika boolean expression 1 bernilai false, maka akan dicek boolean expression berikutnya, yaitu boolean expression 2. Jika boolean expression 2 bernilai true, maka akan dikerjakan statement 2. Tapi jika boolean expression 2 bernilai false, maka akan dicek boolean expression berikutnya, yaitu boolean expression ketiga. Jika boolean expression ketiga bernilai true, akan dikerjakan statement yang ketiga. Tapi jika boolean expression ketiga bernilai false, maka dia akan mengerjakan statement setelah else. Jadi untuk else yang terakhir ini di belakangnya tidak perlu menggunakan if lagi, karena dia merupakan alternatif yang terakhir. Kemudian untuk bentuk flowchartnya itu seperti ini ya. Nah, ini adalah single if atau if tunggal. Jadi proses di sini ada proses yang akan dikerjakan jika kondisi itu bernilai true. Jika bernilai false, maka selesai, tidak ada proses lain yang dikerjakan. Ya, ini adalah single if. Tapi beda lagi dengan if else. Nah, di sini ada 2 proses, baik dia bernilai true ataupun bernilai false. Di sini mengerjakan proses yang berbeda ya. Kalau bernilai true berarti dia akan mengerjakan proses yang berada setelah true. Kalau bernilai false, dia akan mengerjakan proses yang berada setelah false. Kemudian untuk if else if. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah boolean expression atau pengecekan kondisi yang pertama. Jika true, dia akan mengerjakan proses yang ini. Kemudian jika false, dia akan cek kondisi yang kedua. Kemudian jika kondisi kedua bernilai true, dia akan kerjakan proses di bawahnya.
Jika bernilai false, dia akan kerjakan atau cek kondisi ketiga. Jika bernilai true, dia akan kerjakan proses yang ini ya. Jadi banyaknya Boolean expression itu tergantung pada kasusnya ya. Oke, kemudian di sini ada pretest yang harus Anda kerjakan. Pretestnya ini nanti Anda sertakan di dalam laporan ya, yaitu buatlah flowchart untuk menyelesaikan kasus peminjaman VCD, rental VCD ya, di mana batas peminjaman VCD itu adalah 5 hari. Jadi batasnya itu 5 hari. Kemudian jika peminjaman lebih dari 5 hari maka akan dikenakan denda, di mana dendanya itu 500 per VCD per hari. Ingat, 500 per VCD per hari ya. Kemudian data-data peminjaman itu harus diperhatikan ya. Kalau kita pinjam VCD berarti kita harus tahu nomor KTP-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, VCD yang dipinjam itu berapa ya. Nah, ini harus disertakan untuk data-data peminjamannya. Kemudian ada praktikum. Di sini ada 3 percobaan yang harus Anda coba ya. Dimana percobaan pertama nanti Anda buat programnya untuk percobaan pertama. Di sini percobaan 1 merupakan contoh dari single if ya, yaitu untuk memasukkan usia ya. Di sini usia yang kita masukkan akan disimpan sebagai variabel usia. Karena menggunakan printf dan usia bernilai bertipe integer, maka kita pakai %d. Dan di sini karena menyimpan nilai yang diinputkan di depan variabel, kita berikan operator dan. Kemudian jika usia kurang dari 17, maka di sini ada notifikasi. Anda tidak boleh menonton ya. Kemudian perintahnya ya, setelah Anda cobakan ini, cobakan program percobaan yang pertama, Anda modifikasi program 1 tersebut ya, program pertama tersebut, di mana di sini berarti terdapat penambahan ya, di mana jika diinputkan usia lebih dari 17 maka akan muncul tampilan di layar, silakan menonton. Jadi ini merupakan modifikasi dari percobaan yang pertama. Kemudian untuk percobaan yang kedua ya, percobaan kedua di sini merupakan contoh dari if else ya. Nah, contoh dari if else ini nanti ya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan bilangan, di mana bilangan yang kita masukkan itu akan kita simpan di dalam variabel A. Variabel A tipenya integer, jadi kita pakai %d. Ya, ingat cara penulisannya. Scanf kurung buka, kemudian petik atas %d, petik atas tutup, koma, kemudian di sini operator n karena kita akan menyimpan nilai yang dimasukkan. Baru kita tuliskan nama variabelnya, kemudian kurung tutup, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian jika nilai atau bilangan yang kita masukkan nanti dicek ya, apakah A bilangan yang kita masukkan itu sama dengan 10 atau tidak. Ingat, kalau Boolean expression itu tanda sama dengannya itu tidak 1 ya, tapi 2. Kalau 1 itu adalah operasi matematis, tapi kalau 2 itu artinya dia Boolean expression ya, jadi dia bernilai true or false. Kalau Boolean expression ini bernilai true, maka akan tampil di layar yaitu 1, kemudian 2, kemudian di bawahnya itu 3. Nah, di sini Anda diminta untuk memodifikasi dari percobaan kedua, di mana jika kita ingin menampilkan output tulisan 1, itu hanya jika kita menginputkan A sama dengan 10. Kemudian tulisan 2 akan muncul jika kita inputkan A sama dengan 2. Kemudian tulisan 3 akan muncul jika kita menginputkan A sama dengan 3. Kemudian selain itu akan tampil tulisan 4. Jadi selain angka 10, 20, 30 itu akan tampil di layar tulisan 4 ya. Anda modifikasi dari percobaan kedua. Kemudian untuk percobaan yang ketiga ya, percobaan yang ketiga. Nah, di sini contoh dari if else
if ya. Sebenarnya percobaan kedua juga contoh dari if else if. Oke. Di sini kita lanjutkan untuk percobaan ketiga. Di sini kita diminta untuk menginputkan total belanja ya, total belanja. Total belanja akan disimpan sebagai variabel belanja. Kemudian akan dicek jika belanja itu lebih dari 50.000 maka akan mendapatkan diskon sebanyak 2% ya. Sebanyak ya 2%. Berarti diskon didapatkan dari 0,02 dikalikan total belanjanya itu berapa. Kemudian di sini untuk pembayarannya ya, Anda boleh ganti di sini sebagai bayar sama dengan belanja dikurangi diskon. Atau kalau kita gunakan belanja, ini merupakan belanja baru, ini merupakan belanja lama ya, variabel belanja tapi untuk belanja yang lama. Kemudian akan tampil diskon, kita panggil variabel diskon karena tipenya adalah integer, berarti di sini kita gunakan persen D. Kita tidak perlu menambahkan operator dan di depan variabel diskon karena ini bukan menyimpan nilai yang diinputkan tapi memanggil ya nilai yang ada di dalam variabel diskon tersebut. Kemudian untuk menampilkan total belanja di sini kita panggil variabel belanja. Karena variabel belanja tipenya adalah integer, berarti kita juga pakai atau kita juga gunakan persen D. Kemudian tugasnya Anda diminta untuk memodifikasi program ketiga, di mana jika belanja itu lebih dari 100.000 mendapatkan diskon 5% ya. Jadi kalau di atas 50.000 itu 2%, kalau di atas 100.000 itu 5%. Kemudian jika lebih dari 150.000 akan mendapatkan diskon yaitu 15%. Oke, ini cukup banyak ya tugasnya. Kemudian untuk post-testnya buatlah program untuk menambahkan 10 detik pada jam yang diinputkan oleh user ya. Jadi di sini ada jam awal kemudian jam akhir. Nah, jam awal itu terdiri dari jam, menit, kemudian detik. Kemudian jam akhir ini terdiri dari jam baru, menit baru, kemudian detik baru, ya. Nah, karena apa? Karena di sini kita tambahkan 10 detik ya. Kalau kita tambahkan 10 detik berarti dari 49 menjadi 59 detiknya. Kemudian untuk menitnya ini masih tetap karena detiknya itu tidak lebih dari 60 ya, tidak lebih atau sama dengan 60. Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kemudian jamnya juga masih tetap yaitu 12 karena di sini menitnya juga tetap. Kemudian ada pertanyaan apakah kita akan mengulang proses lagi? Jika iya, maka di sini akan kembali lagi ya ke jam awal itu berapa, menit awal itu berapa, detik awal itu berapa. Nah, di sini misalkan saya inputkan untuk jam 13, menit 58, detik 53. Berarti kalau saya ditambahkan 10 detik, detiknya itu dari 53 menjadi 63. Sedangkan kalau 63 itu berarti 1 menit 3 detik ya. Nah, di sini untuk jam akhirnya, di sini detiknya itu hanya 3 ya. Jadi menitnya itu bertambah 1. Kemudian detiknya itu 3. Anda bisa lihat praktikum sebelumnya yang menggunakan jam, menit, dan detik ya. Jadi di situ bisa di mode dengan 60 ya. Itu untuk menambahkan menitnya. Tapi kalau untuk menambahkan detiknya, untuk mencari detiknya. Tapi kalau untuk menambahkan menitnya itu Anda bisa pakai div dengan 60. Oke. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti tugas yang harus Anda kerjakan pertama yaitu buat flowchart, kedua yaitu modifikasi percobaan 1, ketiga modifikasi percobaan 3, kedua, kemudian ketiga modifikasi percobaan ketiga, kemudian kerjakan post testnya. Semua Anda
masukkan di dalam laporan. Oke, itu yang dapat saya sampaikan.